Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-9, yaitu managing files pada Linux. Nah, nanti akan ada 10 materi yang akan saya bahas di video kali ini. Yang mana yang pertama saya akan membahas dulu tentang struktur direktori pada Linux. Gampangnya, struktur direktori pada Linux itu kayak gini ya. Jadi paling atas ini ada slice atau root. Jadi lambang dari root itu slice ya. Root itu merupakan user yang memiliki hak yang paling tinggi dan dia dapat melakukan apa saja kepada semua direktori. Direktori itu ada di bawahnya root. Jadi ibaratnya root ini ketuanya para direktori yang di bawahnya. Oh ya teman-teman, nggak perlu pusing dulu tentang bin, sbin, temporary, lib, var, dan lain-lainnya. Teman-teman untuk basic cukup pahami yang home dan usr saja. Nah, jadi, USR itu merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi, ketika teman-teman menginstal aplikasi, itu nanti akan ditempatkan di direktori USR. Jadi, kalau disamakan sama program Windows, USR itu sama dengan program file pada Windows. Lalu ada home. Home merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi ketika kita masuk ke dalam home pada Linux, itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux desktop, pada bikin kita baru memiliki satu user. Kalau saya Widianti, jadi kalau saya buka home, itu nanti hanya ada satu user. Nah, terus ada yang namanya direktori etc. Gambar nggak ada ya. etc itu merupakan konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada direktori etc. Nah, nanti ketika kita mengkonfigurasi server pada Linux, kita akan lebih sering bermain di direktori etc. Nah, teman-teman bisa masuk ke VirtualBox-nya lalu running Debian servernya. Jika sudah, teman-teman langsung login. Di sini saya login dulu. Masukkan password. Di sini saya coba full screen dulu. Nah, teman-teman cari file. Nah, di sini ketika teman-teman buka file, itu defaultnya nanti akan langsung diarahkan ke direktori home. Nah, ini terdapat direktori-direktori lain. Loh, bukannya tadi katanya kalau masuk ke direktori home itu semua user yang ada akan terlihat. Lalu mana usernya? Untuk melihat user, teman-teman harus masuk dulu ke file directory root. Caranya teman-teman bisa ke other location yang paling bawah, lalu teman-teman klik yang ini yang ada lambang slash-nya atau lambang root. Nah, di sini ada banyak sekali ya file-file yang akan kita pelajari nantinya. Nah, di sini ada directory home, kita klik. Dia akan memunculkan nama user saya yaitu Vianti ya. Nah, teman-teman juga bisa cek parents directory dengan cara klik ini, lalu klik properties. Nah, di sini parents foldernya itu lambangnya slice atau root ya. Lalu kenapa home-nya nggak kelihatan? Karena home bukanlah parents folder saya yang sekarang. Karena sekarang saya berada di directory home. Dan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Nah, untuk melihat home pada parameter parent directory atau parent folder, caranya di sini kita close dulu. Lalu kita masuk ke home.
Ini kita klik lagi, kita masuk ke properties. Bisa teman-teman lihat di sini parent directory-nya adalah home ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu navigating path, yang mana kita akan mempelajari basic command atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada Linux. Jadi ini merupakan perintah dasar yang biasa digunakan pada CLI karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab menggunakan CLI. Nah, kita akan mempelajari dari dasar dulu, dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke directory, itu teman-teman gunakan cd. Jika ingin masuk ke home, ya berarti cd home, dan begitu selanjutnya. Dan juga ada pwd yang digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi misalkan kita masuk ke slice etc, lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita, kemudian kita masuk ke Linux kita lagi, dan kita ingin melihat sekarang kita sedang berada di directory apa, teman-teman bisa gunakan pwd yang mana nanti dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di etc/bin. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang ada pada suatu direktori dengan menggunakan perintah ls. Misalkan teman-teman ingin lihat file-file yang ada di direktori home, itu teman-teman bisa tuliskan ls/home. Oke, sekarang kita coba saja. Teman-teman masuk dulu ke VirtualBox, lalu jalankan atau running Debian servernya, lalu masuk ke file dan juga terminal. Ini saya sudah ya. Sekarang kita akan masuk ke root. Jika di file, kita itu tinggal klik other location, lalu klik yang root. Itu langsung menampilkan banyak direktori ya. Sedangkan kalau di CLI, kita harus menggunakan perintah su. Lalu kita masukkan password rootnya. Nah, di sini saya ingin masuk ke home directory-nya root. Kalau di file, itu kita tinggal klik aja yang directory root. Lalu di sini kita disuruh masukkan password rootnya. Kita masukkan saja ya. Di sini kita sudah masuk. Kalau di CLI, itu teman-teman tulis cd/root. Nah, sekarang kita sedang berada di directory root. Cara lihatnya, teman-teman bisa gunakan perintah pwd, lalu enter. Nah, benar, kita sekarang berada di directory root. Lalu kita bisa gunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada di directory root. Karena pada folder root itu belum ada apa-apa, jadi ketika saya perintah ls, dia tidak akan memperlihatkan file apapun seperti ini ya, kosong. Dan ketika saya masuk ke home dengan perintah cd/home, lalu kita cek lokasi dulu, lalu kita ls. Nah, ini dia menampilkan user saya, yaitu Vianti. Lalu bagaimana jika saya masuk ke rootnya? Kalau tadi kan kita di home root, sekarang kita masuk ke rootnya dengan perintah cd spasi slice. Seperti ini saja, lalu kita enter, lalu saya ls. Nah, kalau di sini, dia ada banyak sekali direktori seperti ini ya. Kita coba cek untuk memastikan. Nah, benar ya, memang ada banyak sekali, di file pun sama. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu absolute versus relative path. Jadi, absolute path itu merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan slice atau root.
Sedangkan relative path itu tidak diawali dengan slice atau root. Jadi apa maksudnya? Dan kenapa kita harus menggunakan absolute atau relatif? Sebagai contoh, saya sedang berada di directory home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan root atau slice, yaitu dengan cara cd slice bin. Karena direktori bin dan lib itu terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam direktori bin. Berbeda ketika saya sedang berada di direktori usr atau user, dan saya ingin masuk ke direktori bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute path atau mengawalinya dengan root. Maka saya cukup dengan menggunakan perintah cd lib. Oke, saya akan coba pada terminal dan saya juga akan membuka yang file untuk membandingkan dengan CLI-nya ya. Sekarang saya akan masuk ke directory root dengan cara klik other location lalu klik yang slice. Begitu juga dengan CLI-nya, saya di sini akan perintah su lalu masukkan password rootnya. Nah, di sini sekarang saya sudah berada di root. Lalu saya akan cd slice untuk masuk ke direktori root. Saya akan mempraktikkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke folder etc di file, lalu masuk ke dalam Apache 2. Persyaratan untuk masuk ke Apache itu kita harus masuk ke etc dulu ya. Sedangkan saya akan coba langsung masuk ke Apache melalui direktori ini di CLI, yaitu dengan menggunakan absolute path, yaitu dengan perintah cd slice etc slice Apache 2. Lalu kita enter. Lalu saya akan berikan komen pwd. Oke, kita sudah masuk ke dalam file Apache 2 ya. Saya akan masuk lagi ke root dengan komen cd slice. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke Apache 2 tanpa menggunakan absolute path, yaitu dengan cara cd Apache 2. Lalu kita enter. Ya teman-teman, lihat di sini nggak bisa ya, nggak bisa langsungan, yang mana kita harus masuk atau harus memberikan slice etc dulu, karena syarat untuk masuk ke Apache 2 adalah kita harus masuk ke etc dulu. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slice itu disebut dengan relative path. Dan untuk masuk ke dalam relative path, kita harus masuk ke dalam folder etc-nya dulu untuk masuk ke dalam Apache. Kita perintah cd etc. Nah, ini baru yang dinamakan relative path. Lalu kita masuk ke Apache 2 dengan cara cd Apache 2. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan slice pada relative path, dan persyaratan relative path itu kita tidak boleh langsung lompat. Misalkan kita ingin ke bin dan menggunakan relative path, itu kita harus berada di USR dulu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan special character, di mana kita akan membahas karakter-karakter spesial seperti titik, dolar, lambang, lengkung, dan lain sebagainya. Di sini saya masuk ke CLI dulu atau terminal. Teman-teman juga bisa merunning DB servernya lalu masuk ke terminal. Saya akan menjelaskan dari lambang lengkung ini terlebih dahulu ya. Lambang ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya saya coba pwd. Saya sedang berada di home vmt. Lalu saya akan coba masuk ke root.
Saya sudah berada di /home/Vianti, tapi kenapa belum ada lambang lengkungnya? Padahal lambang lengkung ini kan melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Saya katakan lagi bahwa home directory root itu bukan pada /home/Vianti, namun home directory root itu berada pada directory bernama root. Cara masuknya seperti ini, cd /root. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tanda lengkungnya sudah keluar ya. Yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Akan saya exit dulu. Lalu terdapat karakter dolar seperti ini. Ini sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya atau video sebelumnya. Ini melambangkan bahwa kita memiliki hak akses user ya. Ini saya akan masuk ke root lagi. Oke, di sini ada lambang pagar seperti ini. Yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita adalah hak akses root. Jadi kita bisa lakukan apapun pada Linux kita selama CLI kita masih ada lambang pagarnya. Lalu ada juga yang namanya di sini saya exit dulu. Lalu ada juga yang namanya lambang titik seperti ini. Ini menandakan direktori kita sekarang. Jadi ketika misalkan saya ls titik, maka dia akan menunjukkan file-file yang ada pada direktori saya sekarang. Saya coba masuk ke root lagi. Lalu saya masuk ke home directory root. Lalu saya ls titik. Nah, dia akan menunjukkan file yang ada di direktori saya sekarang. Lalu saya akan masuk ke etc dengan cara cd etc. Nah, ini terdapat lambang titik 2 atau seperti ini ya. Yang mana ini melambangkan bahwa parent directory atau direktori sebelumnya. Lalu saya akan masuk ke direktori yang ada di etc yaitu cd apache 2. Lalu saya akan pwd untuk melihat lokasi saya. Nah, sekarang saya sedang berada di apache 2, yang mana parent directory apache 2 adalah etc. Jadi ketika saya cd titik 2, itu berarti saya akan masuk ke parent directory-nya Apache 2 yaitu etc. Akan masuk ke Apache lagi dengan cd Apache. Lalu di sini saya juga lalu di sini kita bisa lakukan ls titik-titik untuk melihat file yang berada di parent directory. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan membuat file dengan touch. Di sini kita akan belajar membuat file dengan perintah touch. Teman-teman running saja Debian servernya, lalu masuk ke terminal dan juga file seperti biasanya. Di sini saya coba pwd dulu. Saya sedang berada di home directory-nya Vianti ya. Lalu saya ls. Di sini bisa teman-teman lihat file-filenya masih file-file yang default ya. Lalu di sini saya akan membuat file sendiri. Untuk membuatnya teman-teman bisa tuliskan touch. Misalkan di sini saya gunakan nama 2323.txt. Lalu kita enter. Nah, ini pada file dia langsung muncul. Dia langsung tersinkronisasi ya. Di sini kita cek dengan cara ls. Langsung ada ya 2323.txt-nya dan dia juga langsung muncul pada tampilan file. Nah, jadi teman-teman juga bisa membuatnya dengan absolute path seperti pada materi sebelumnya, yang mana saya akan mencoba membuat file pada folder dokumen.
tapi tanpa masuk ke folder dokumennya. Jadi saya akan touch dari sini tanpa masuk ke cd slice document. Saya akan membuatnya melalui direktori biasa tanpa masuk ke direktori dokumen. Caranya di sini kita perintah touch slice, lalu misalkan di sini saya beri nama d.txt. Nah, di sini pada folder dokumen ini akan langsung ada file yang baru aja kita buat, yaitu d.txt-nya. Di sini misalkan saya buat lagi dengan nama 3.txt. Di sini langsung ada, dan ini akan saya move to trash. Lalu ketika saya perintah ls di sini, dokumen yang 3.txt-nya sudah langsung hilang ya. Jadi dia itu langsung tersinkronisasi antara satu sama lain. Sekarang kita masuk ke pembahasan perintah ls advance. Sebelumnya kita sudah berkenalan dengan perintah untuk membuat file, yaitu dengan perintah touch. Sekarang kita akan berkenalan dengan perintah ls advance. Seperti yang kita tahu, ls itu digunakan untuk melihat file yang ada dalam direktori. Nah, lalu apa bedanya dengan ls advance? Kalau ls advance itu memperlihatkan lebih detail daripada ls yang biasa. Teman-teman langsung saja buka terminal. Nah, ini sedang berada di home directory ya. Saya ls. Ini dia menampilkan file-file yang sudah saya buat, dan file-file defaultnya ya, itu menggunakan ls biasa. Nah, terdapat perintah ls lain yang bisa kita gunakan untuk melihat lebih detailnya, yaitu dengan ls min a. ls min a ini digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi atau hidden directory. Dan kita coba enter dulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada file yang awalannya ada titik. Ini itu yang disebut dengan file tersembunyi. Jadi, tanda bahwa file tersebut tersembunyi adalah yang diawali oleh titik, seperti ini ya. Lalu ada ls min l. ls min l itu digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori. Yang perlu teman-teman ketahui dari seperti ini, yang Agustus 29 ini merupakan tanggal terakhir diakses atau terakhir dibuat dokumen tersebut. Jadi ketika kita melakukan aktivitas pada file tersebut, maka tanggalnya akan terus terupdate. Nah, kita juga bisa menggabungkan kedua ls tersebut, yaitu dengan ls min a. Seperti ini, ls atau gabungan ls ini itu digunakan untuk melihat hidden file dan juga detail dari hidden file tersebut. Nah, jadi seperti ini ya, detail dari file hiddennya. Diingat-ingat ya, hidden file itu yang berawalan titik. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat direktori dengan mkdir. Kalau sebelumnya kita itu membuat file itu menggunakan perintah touch, sekarang kita akan membuat sebuah direktori dengan perintah mkdir. Kenapa nggak pakai touch? Karena touch itu hanya digunakan untuk membuat file, bukan untuk membuat suatu direktori. Langsung saja teman-teman buka terminalnya atau CLI-nya. Ini saya full screen dulu. Seperti biasa, ketika kita baru saja membuka CLI atau terminal, kita akan diarahkan di home directory. Di sini saya coba ls dulu. Bisa teman-teman lihat di sini hanya ada direktori default saja,
Jadi saya akan mencoba membuat direktori baru dengan perintah mkdir. Misalkan saya ingin membuat direktori dengan nama direct new seperti ini, saya tulis dulu. Lalu kita enter, kita coba ls. Di sini sudah langsung ada direct new-nya ya. Lalu kita bisa masuk ke direktorinya dengan perintah cd. Oke, sekarang saya sudah berada di direktori direct new. Oh ya, ketika misalkan kita coba cd2323.txt, lalu kita coba enter, ini dia pasti nggak bisa karena dia itu adalah file. Jadi perintah cd itu jadi kita itu hanya bisa masuk ke direktori aja ketika di CLI, kita nggak bisa masuk ke file. Di sini ketika saya ls direct new-nya, dia tidak akan menampilkan apapun karena tidak ada file apapun di dalamnya. Jadi akan kosong seperti ini. Saya itu memiliki cara atau metode untuk membuat direktori di dalam direktori, lalu di dalam direktorinya itu terdapat direktori lagi. Di sini saya kembali ke parent directory dulu dengan perintah cd titik. Saya sudah kembali ke parent directory-nya, yaitu home directory. Sekarang saya akan clear dulu. Jika teman-teman ingin membuat direktori di dalam direktori, lalu di dalamnya lagi ada direktori lagi, seperti ini, saya mempunyai metodenya. Caranya adalah dengan membuat direktori yang pertama dulu, seperti ini. Jika sudah, kita gunakan raw ke atas, lalu kita tambahkan slice dir 2. Jika sudah kita enter, di sini bisa raw ke atas, lalu kita tambahkan slice dir 3. Nah, jadi ini berarti saya memiliki direktori 3 di dalam direktori 2. Nah, sekarang kita coba ls. Di sini bisa teman-teman lihat ada direktori 1 ya. Sekarang saya masuk ke direktori 1 dulu. Lalu kita ls. Di sini di dalam direktori 1 terdapat direktori 2. Kita coba masuk ke direktori 2. Lalu kita ls. Nah, di sini di dalam direktori 2 terdapat direktori 3 ya. Di sini kita masuk ke direktori 3. Lalu jika kita ls, dia tidak akan menampilkan apapun karena di dalam direktori 3 itu tidak ada direktori maupun file-file lainnya. Saya akan kembali ke home dengan cd slice home slice pianti. Lalu saya enter. Di sini saya sudah kembali ke home ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang mana file directory dan yang mana file biasa dengan perintah ls -l. Lalu kita enter. Nah, jadi di sini kita bisa membedakannya dengan melihat abjad yang ada di depannya, yaitu D. Di sini ada abjad D ya. Kalau direktori itu pasti memakai abjad depan D. Tapi kalau bukan direktori, dia tidak ada abjad depan D-nya. Itu maksudnya kalau file biasa dia itu tidak ada abjad depan D-nya. Sekarang kita masuk ke pembahasan perintah cp. Cp merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy. Dan cp itu merupakan singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file atau direktori. Jadi ketika kita memiliki satu file, itu kita bisa menduplikasikannya dengan perintah cp ini di terminal atau
CLI. Langsung saja teman-teman running Debian-nya, lalu masuk ke terminal dan juga file. Di sini saya akan membandingkannya dengan tampilan filenya atau cara mengkopinya dengan aplikasi atau cara mengcopy dengan aplikasi file. Nah, di dokumen ini saya sudah memiliki dua file. Kalau di sini kita hanya perlu blok aja, lalu klik copy, lalu bisa dipaste di direktori mana aja. Misalkan di sini saya akan paste di direktori home. Tinggal paste. Nah, dia langsung ada ya seperti ini. Berbeda jika kita menggunakan terminal, itu kita harus memakai command cp. Di sini saya akan menggunakan absolute add sehingga kita cukup berada di direktori ini aja untuk mengcopy file yang ada di dokumen. Kita cukup gunakan command cp documents. Karena yang berada di dokumen itu adalah file halo1.txt dan juga halo2.txt, maka saya akan mengkopinya ke home seperti ini. Lalu kita enter. Kemudian saya juga akan mengcopy yang halo2 ke home juga. Nah, dia akan otomatis langsung tercopy. Saya akan coba buat file lagi di CLI. Saya akan membuat dengan absolute tag. Misalkan saya gunakan nama seperti ini. Sekarang kita lihat di dokumen. Sudah ada ya halo3.txt-nya. Nah, kita juga bisa mengcopy dengan tidak mendefinisikan /home/vianti-nya, yaitu dengan cp document /halo3.txt lalu titik, yang mana kita akan mengcopy file ke direktori yang sekarang. Kita enter, lalu kita ls. Nah, semua file dari halo1 hingga ke halo3 sudah tercopy semua ya ke home. Lalu bagaimana ketika teman-teman ingin mengcopy 3 file tersebut sekaligus? Itu teman-teman tulis saja cp halo1/halo2 halo1.txt halo2.txt halo3.txt. Lalu misalkan di sini saya akan taruh di desktop. Seperti ini ya, kita enter. Lalu kita lihat di desktopnya, pemerintah ls desktop. Nah, ada ya, ini udah ada halo1.txt, halo2.txt, dan halo3.txt. Sebentar, di desktop saya akan hapus dulu. Jika teman-teman misalkan punya halo1 sampai halo100, itu teman-teman bisa mengkopinya atau mendefinisikannya dengan bintang saja, jadi nggak perlu nulis halo1, halo2, sampai seterusnya sampai 100, itu kan capek. Nah, itu teman-teman bisa mendefinisikannya dengan bintang aja seperti ini. Misalkan di sini saya akan copy ke public, kita enter. Secara otomatis 100 file tersebut atau yang saya pindahkan di sini juga file tersebut akan tercopy. Kita coba ls public. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tercopy. Ya, sebelumnya saya sudah punya direktori 2 di dalam direktori 1. Lalu bagaimana jika kita ingin mengcopy direktori? Kita bisa gunakan cp min_r. Misalkan kita ingin mengcopy direktori 1, direktori 2 ke /home/vianti, berarti seperti ini.
Nah, jadi kita akan mengcopy directory 2 yang ada di directory 1 ke directory yang sekarang. Kita bisa cek di file, di home. Nah, di sini udah ada directory 1 dan directory 2-nya ya. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita mengenai perintah cp. Oke, sekarang kita masuk ke perintah mv. Jadi mv itu bisa digunakan untuk merename dir atau file. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan. Langsung saja kita praktikkan di CLI. Di sini saya punya file dari halo 1 sampai halo 3. Di sini saya akan mencoba untuk merename yang halo 1 lebih dulu. Untuk identifikasi dari konfigurasi mv itu harus file apa dulu yang ingin diubah namanya, lalu nama baru untuk filenya. Jadi perintahnya seperti ini, mv halo1.txt. Dan saya akan mengubah filenya ke replace.txt misalnya. Lalu saya coba ls. Nah, jika kita ls, maka di sini namanya berubah menjadi replace.txt dan juga akan langsung sinkron dengan tampilannya. Kita lihat. Nah, ini ya. Saya clear dulu. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Sebagai contoh, file di dokumen itu terdapat file halo1, halo2, dan halo3. Nah, saya akan membuat file baru pada dokumen. Saya masuk dulu ke dokumen. Lalu saya akan touch halo5.txt. Lalu kita kembali ke parents directory-nya dengan cd titik. Saya akan membuat halo5 ini berpindah ke directory home. Jadi perintahnya adalah mv document /halo5.txt spasi /home /vianti. Oke, halo5 sudah hilang dari dokumen ya, dan pastinya dia akan pindah ke home. Kita bisa cek. Di sini halo5 sudah nggak ada, kita cek di home. Nah, dan dia berpindah pada home. Jadi, untuk identifikasinya itu file yang akan dipindah dan tujuannya kemana. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perintah rm. Jadi, apa itu rm? rm merupakan singkatan dari remove. rm digunakan untuk menghapus file. rm juga digunakan untuk menghapus directory yang menggunakan rmdir. Oke, langsung kita coba saja. Di sini saya akan mencoba file replace.txt. Di sini kita tinggal perintah rm replace.txt. Lalu kita enter. Nah, maka dia akan hilang. Saya coba ls. Nah, replace.txt sudah tidak ada ya. Teman-teman juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Di sini saya akan menghapus dari halo2 sampai halo5 dengan perintah rm halo bintang.txt. Di sini ada kesalahan, saya coba lagi. Lalu ketika saya ls, semuanya hilang. Ya teman-teman lihat di sini, halo1, halo2, halo2, halo3, halo5 sudah tidak ada. Oke, sekarang saya akan mencoba menghapus directory. Di sini saya akan menghapus direct new. Yang ini dengan perintah rmdir direct new. Ada slide seperti ini. Ini menandakan bahwa dia adalah folder atau directory ya. Saya enter, maka ketika saya ls, dia sudah tidak ada. Ini pada file
juga sudah tidak ada tentunya. Saya akan mencoba menghapus dir 1 dengan perintah rm dir 1. Ya teman-teman lihat di sini nggak bisa, karena di dalam direktori dir 1 itu masih terdapat file ataupun folder. Kita cek. Nah ini dia, di dalam dir 1 itu masih terdapat dir 2. Jadi syarat untuk menghapus direktori itu harus kosong dulu. Di sini saya remove dir 3 dulu karena dia ada di dalam dir 2 dengan perintah seperti ini. Oke, sudah ya. Kita lihat di tampilan file. Dir 3 sudah tidak ada. Sekarang kita remove dir 2 seperti ini. Maka pastinya dir 2 sudah tidak ada. Sekarang kita baru bisa meremove dir 1 dengan perintah yang sama. Maka dir 1 akan hilang. Ini sudah tidak ada ya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-9 ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.